Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem indera, yaitu indera penciuman. Nah, untuk pengalaman belajar yang akan kita dapatkan, harapannya nanti Anda dapat mencium zat-zat kimia yang berhubungan dengan praktik kebidanan, ya. Dan ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah untuk anatomi hidung bagian luar, ya. Kemudian anatomi hidung bagian dalam, anatomi sinus paranasal, dan fisiologi hidung, ya, untuk indera pembau. Ya, kita pelajari dulu untuk anatomi hidung bagian luar. Nah, jadi hidung itu bentuknya seperti piramid, ya, seperti ini. Atasnya runcing, ya, kemudian ke bawah dia bulat. Nah, kemudian rongganya itu berbentuk seperti terowongan di dalamnya, ya, dari depan ke belakang, ya, dari depan sini depan ke belakang sana. Kemudian hidung ini dibentuk oleh kerangka tulang, ya, ada tulang hidung, juga tulang rawan ini, ya, yang membentuk cuping hidung, yang dilapisi oleh kulit, ya, jaringan ikat, dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Nah, kemudian ini bagian-bagiannya dari atas ke bawah. Yang pertama ada pangkal hidung di sini, ya. Kemudian ada batang hidung ini, ya, batang hidung disebut juga dengan dorsum nasi. Kemudian ada puncak hidung, ini yang disebut dengan puncak hidung atau hip, ya. Kemudian ada yang disebut alar nasi, ya, atau sayap hidung ini, ya, sayap hidung. Lebar atau tidaknya tergantung dari kemancungannya, ya. Kemudian ada disebut dengan lubang hidung atau nares anterior, ya. Dan sekat ini, ya, sekat hidung yang dibentuk dari tulang rawan dan kulit disebut kolumella. Nah, jadi hidung ini dipisahkan oleh ini, ya. Sekat ini namanya kolumella, ya, bagian luar. Untuk bagian dalam disebut dengan septum, ya. Septum nasi yang memisahkan rongga hidung menjadi dua bagian, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, jadi untuk ini lubang hidung atau pintu masuk kafum nasi di bagian depan ini, bagian anterior, disebut ini, ya, nares anterior. Nah, selanjutnya adalah rangka hidung, ya. Jadi kerangka hidung ini terdiri atas tadi, ya, yang pertama ada tulang hidung ini, ya, nasal bones, tulang hidung. Kemudian ada ini, ya, tulang hidung. Kemudian ada frontal processus of maxilla. Jadi processus frontalis os maxilla di sini, ya, os maxilla yang ini, os maxillaris, dan ada processus nasalis os frontal, ya. Oke. Nah, kemudian untuk ini tulang rawan, ya. Jadi kerangka tulang rawan ini yang membentuk cuping hidung terdiri atas beberapa pasang tulang rawan. Ada beberapa pasang tulang rawan, letaknya di bagian bawah hidung, ya, daerah sini. Yang pertama ada ini, ya, ini keterangannya di sini. Sepasang cartilago nasalis lateralis superior, ini, ya,
upper lateralis atau upper lateral cartilago ini adalah cartilago nasalis superior, daerah sini. Kemudian ada cartilago nasalis lateralis inferior. Ini ya. Lateralis inferior. Daerah sini. Kemudian ada beberapa pasang cartilago alar minor dan tepi anterior cartilago septum ya. Beberapa minor alar cartilago dan ini adalah septum cartilago yang ini. Oke. Otot hidung. Ya. Jadi otot hidung di sini dia akan menentukan posisi dari ala nasi tadi ya dan nares anterior. Nah, ini untuk otot hidung dibentuk oleh dua muskulus ya. Yang pertama adalah musculus constrictor dan yang kedua adalah muskuli ya, karena muskuli itu gabungan dari banyak muskulus. Yang kedua adalah muskuli dilatator. Nah, untuk konstriktor ini dia tersusun atas musculus nasalis, dari atas pars transversa dan pars alaris, kemudian ada musculus depressor alenasi dan musculus depressor septinasi. Sedangkan untuk muskuli dilatator ini terdiri atas musculus procerus ya, yang berhubungan dengan alis mata ya. Musculus procerus ini berhubungan dengan alis mata. Kemudian ada musculus levator labii superior alenasi. Ya, ini. Dan ada musculus dilatator nasi anterior dan posterior ya ini. Ya, ini untuk muskulusnya. Nah, untuk selanjutnya adalah cavum nasi. Jadi untuk lubang belakang ini ya, bagian belakang ini. Sini, bagian belakang ini disebut nares posterior ya atau coana. Jadi kan ini lubang hidung ya atau cavum nasi. Ini bagian posteriornya disebut dengan coana. Nah, ini merupakan penghubung antara cavum nasi yang ini yang depan dengan ini ya yang ungu dengan nasofaring ya. Nah, kemudian di bawah dari nares posterior atau coana di sini terdapat konka. Nah, dan di antara konka dan dinding lateral hidung, ini dinding lateral hidung ya, terdapat rongga sempit disebut dengan meatus. Ini ya, ini meatus di sini rongga sempitnya. Kemudian terdapat 3 meatus yaitu superior, kemudian medial ya, dan ini inferior. Untuk meatus inferior ini terletak di antara konka inferior dengan dasar hidung dan dinding lateral rongga hidung. Di sini ya, letaknya di sini. Kemudian pada meatus inferior ini juga terdapat ostium atau muara dari ductus nasolacrimalis ya. Nah, untuk dinding inferior ini merupakan dasar ya, di sini dasar dari rongga hidung dan dibentuk oleh os maxilla dan os palatum daerah sini ya. Yang membentuk rongga mulut ya. Kemudian untuk dinding superior, bagian sini dinding superior atau atap hidung sangat sempit dan dibentuk oleh lamina cribriformis ya, daerah sini. Dia memisahkan rongga tengkorak dan rongga hidung ya. Ini rongga tengkorak, ini rongga hidung daerah sini. Nah, selanjutnya untuk dinding hidung ya. Jadi struktur dinding lateral ini lebih kompleks ya. Dinding
Lateral hidung lebih kompleks. Sebagian dindingnya itu berbatasan dengan sinus paranasal, ya. Sinus paranasal. Dan terdapat 3 buah penonjolan, yaitu konka superior, konka media, dan konka inferior. Ini konka, ya. Konka superior, medial, dan inferior. Nah, di antara konka dengan dinding lateralnya terdapat celah yang disebut dengan meatus. Ini ya, disebut dengan meatus. Celahnya. Nah, penamaan meatus ini disesuaikan dengan letak dari konkanya, ya. Jadi disesuaikan dengan konkanya. Apakah konka superior, konka medial, ataupun konka inferior. Nah, ini untuk dinding hidung. Kemudian selanjutnya adalah sinus, ya. Jadi sinus paranasal ini terdiri atas sinus maxillaris, sphenoidalis, dan sinus frontalis. Ini ya, sinus sphenoidalis, kemudian di sini sinus maxillaris dan sinus frontalis di sini. Jadi untuk sinus paranasal ini dia berkembang sebagai suatu rongga berisi udara. Nah, jadi rongga ini berisi udara di sekitar rongga hidung yang dibatasi oleh tulang wajah dan kranial, tulang wajah dan tulang tengkorak, ya. Untuk strukturnya tidak beraturan dan seperti halnya lapisan epitel pada hidung, tuba eustachius, telinga tengah, dan regio respiratorius dari faring, ya. Untuk sinus paranasal ini dilapisi oleh membran mukosa, ya, dengan lapisan epitel pseudostratified columnar bersilia, ya, respiratory epithelium, ya, sebutan lainnya. Namun karakternya di sini lebih tipis, ya, dan kurang vaskuler. Jadi vaskularisasinya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan membran mukosa hidung. Membran mukosa hidung yang terdapat dalam rongga hidung. Kemudian secara umum dari 3 bagian ini, ya, tadi sinus ini dibagi menjadi 2. Ini biasanya untuk kepentingan klinis, ya, untuk pemeriksaan, yaitu untuk sinus paranasal tadi, ya, sinus paranasal ini, yang ini, sinus frontalis maxilla, ya, frontalis maxilla dan sphenoidalis, ya. Dan satu lagi adalah untuk sinus frontalis, ya, bagian belakang sini, bagian belakang, meliputi sinus ethmoidalis posterior, ini, ya, ethmoidalis posterior, dan juga sinus sphenoidalis yang bermuara pada beberapa lokasi di konka media. Daerah sini dia bermuara pada konka media, ya. Oke. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah berkaitan dengan vaskularisasi dari rongga hidung, ya. Jadi untuk arteri yang memperdarahi hidung luar, ya, ini terutama berasal dari cabang vasalis, ya, atau pembuluh darah yang memperdarahi muka, yaitu arteri maxillaris externa. Arteri maxillaris externa, ya, bagian luar sini. Dia berjalan di atas ala nasi dan memperdarahi daerah hidung dan septum nasi bagian bawah, ya. Ini
mempedari sini. Kemudian untuk arteri nasalis dorsalis ini merupakan cabang dari arteri oftalmika. Jadi percabangan dari arteri yang memperdarahi mata ya. Dia menembus septum orbitalis di atas palpebrae bagian medial, lalu berjalan ke bawah pada sisi hidung dan beranastomosis dengan cabang nasalis arteri facialis tadi. Dan kemudian pada perjalanannya ini memberi cabang untuk saccus lacrimalis ya, ini bagian mata yang menghasilkan air mata. Kemudian untuk pembuluh darah lain adalah cabang kecil dari arteri nasalis externa ya. Arteri nasalis externa yang ini. Dari arteri ethmoidalis anterior ini ya. Arteri ethmoidalis anterior yang terletak pada pertemuan os nasalis dan cartilago nasalis ya. Daerah sini. Dia memperdarahi kulit sepanjang dorsum nasi sampai ke apex ya. Sedangkan pembuluh darah balik atau pembuluh darah venanya dialirkan melalui vena facialis anterior dan vena ophthalmica. Selanjutnya adalah persyarafan hidung ya. Jadi untuk persyarafan hidung diatur oleh nervus olfactorius ya. Nah, bagian depan ini ya, bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persyarafan sensoris dari neuroethmoidalis anterior ya. Dari sini. Yang merupakan cabang dari neuronasociliaris yang berasal dari nervus ophthalmicus, yaitu cabang ke-1 ya. Nah, untuk nervus olfactorius ini turun melalui lamina cribrosa dari permukaan bawah bulbus olfactorius ya. Dan kemudian berakhir pada sel-sel reseptor penghidu pada mukosa olfactorius di daerah sepertiga atas hidung. Di sini. Bagian selanjutnya adalah mukosa hidung. Jadi mukosa hidung ini terdiri atas mukosa respiratori atau pernafasan dan mukosa olfactorius atau penghidu. Nah, yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan mukosa olfactoriusnya atau penghidu ya, karena untuk respiratorinya sudah dibahas di sistem respiratori. Jadi untuk mukosa olfactorius ini atau penghidu terdapat pada atap rongga hidung. Ini ya, daerah sini. Di bagian sekitar orbita atau mata. Nah, untuk partikel bau ini dapat mencapai daerah mukosa olfactorius dengan cara difusi dengan palut lendir atau bila menarik nafas dengan kuat ya. Kemudian untuk mukosa olfactorius terdapat pada atap rongga hidung tadi ya, konka superior dan sepertiga bagian atas septum ini ya, konka superior dari sini. Dari sini. Untuk mukosa olfactorius ini dilapisi oleh epitel toraks berlapis semu dan tidak bersilia atau disebut dengan pseudo-stratified columnar non-ciliated epithelium. Nah, kemudian untuk epitel-epitelnya yang membentuk ini terdiri atas 3 macam sel ya, yaitu ada sel penunjang, sel basal, dan sel reseptor penghidu. Untuk daerah mukosanya atau mukosa penghidu ini dia berwarna coklat kekuningan ya, coklat kekuningan.
Dan di antara sel-sel reseptor atau neuronnya yang berada di sini terdapat banyak kelenjar Bowman penghasil mukus ya. Jadi mukus ini dia tersusun atas air ya, kemudian ada mukopolisakarida, ada enzim juga, antibodi, juga mengandung garam-garam dan protein pengikat bau ya. Maka kalau di sini ada masalah, terjadi radang, terjadi peningkatan lendir, reseptor penghidu dapat terganggu. Sejumlah besar kelenjar Bowman ini terdapat dalam lamina propria pada region olfaktorius. Di sini ya regionnya. Sel-sel reseptor bau merupakan satu-satunya sistem syaraf pusat yang dapat berganti secara reguler ya selama 4-8 minggu. Jadi untuk regenerasinya sangat cepat ya. Nah, ini adalah area olfaktorius ya. Jadi tadi untuk sistem olfaktorius ya, terdiri atas mukosa olfaktorius ya. Ini ya sistemnya. Terdapat pada bagian atas kafum nasal atau kafum nasi bagian sini. Kemudian vila octa olfaktoria, ada bulbus subkalosal pada sisi medial dari lobus orbitalis ya, bagian medial. Nah, syaraf-syaraf ini merupakan syaraf sensorik murni yang serabut-serabutnya berasal dari membran mukosa hidung ya, dan menembus area cribriformis dari tulang etmoidal untuk bersinaps di bulbus olfaktorius. Nah, kemudian membentuk traktus ya, traktus olfaktorius, yang mana dia berjalan di bawah lobus frontalis ya, dan berakhir di lobus temporal bagian medial sisi yang sama. Ini di dalam otak ya, daerah sini ya. Tulisannya saya rasa terlihat jelas. Kemudian untuk neuroepitel olfaktorius ini terletak di bagian atas rongga hidung ya, bagian atas rongga hidung, di dekat cribriform plate, di mana septum nasi superior dan dinding nasal superlateral terdapat ya. Nah, untuk struktur ini merupakan neuroepithelium pseudostratified khusus ya, yang di dalamnya terdapat reseptor olfaktorius utama. Kemudian untuk variasi penghidu ya. Jadi variasi penghidu ini ada setiap individu mencirikan dari struktur region penghidu. Perbedaan ini berhubungan dengan ketebalan mukosa ya, biasanya sekitar 60 mikron, di mana ukuran sel dan vesikel olfaktoriusnya berbeda ya. Kemudian untuk epitel olfaktorius ini terdiri atas 3 lapisan sel ya, epitel-epitelnya, yaitu syaraf bipolar olfaktorius, sel sustentakuler penyokong yang besar jumlahnya, dan sejumlah sel basal ya. Untuk sel-sel olfaktorius ini merupakan suatu neuron bipolar, yang mana ujung distal dari sel ini merupakan suatu dendrit yang telah mengalami modifikasi yang menonjol ya di atas permukaan epitel membentuk vesikel olfaktorius. Ini ya gambarannya. Nah, untuk silia ini berdiri di atas tonjolan mukosa ya, yang dinamakan vesikel olfaktorius ya, dan masuk ke dalam lapisan sel-sel reseptor olfaktoria. Pada permukaan vesikel terdapat 10-15 silia non-motil ya, di mana ujung dari proksimal sel membentuk akson ya, tadi membentuk akson. Di mana akson ini nanti bergabung dengan akson lainnya untuk membentuk neuron olfaktorius. Dan neuron olfaktorius ini dia mempunyai akson yang tidak bermielin
tidak ada selaput mielinnya. Akson dari sensor ini dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk serat syaraf yang melalui lamina fibrosa tadi ke dalam bulbus olfactorius. Nah, untuk bulbus olfactorius ini ya, dia letaknya di basal dari lobus frontalis otak ya, bagian basal. Terdiri atas beberapa lapisan ya tadi, dari luar ke dalam bulbus ya, dari bagian luar ke dalam, yaitu pertama adalah lapisan glomeruler ya. Kemudian ada lapisan plexiformis externalis, kemudian ada lapisan sel mitral, ada lapisan plexiformis internal, dan paling dalam adalah lapisan sel granula. Nah, untuk di dalam bulbus olfactorius ini terdapat sinaps ya, dengan dendrit neuron kedua ya. Nah, untuk akson-akson neuron kedua ini membentuk tractus olfactorius yang berjalan ke otak untuk berhubungan dengan sejumlah nuklei, vesikuli, dan tractus lainnya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan epitel olfactorius ya. Jadi untuk reseptor epitel ini berlapis semu yang terdapat pada konka nasal dan septum ya. Untuk nervus pertama ya, dia dimulai dari bulbus olfactorius menuju ke cortex olfactorius cerebrum ya. Jadi untuk nervus pertama ini dia merupakan sistem penghidu yang mengatur dari fungsi penciuman. Ya, dia akan mengaktifasi dari syaraf-syaraf sensoris ya. Kemudian untuk korteks penciuman primer dan asosiasi di lobus temporalis ya, bagian sini lobus temporalis ini ya. Untuk membedakan bau, persepsi, dan memori yang berkaitan dengan bau-bauan. Nah, untuk sistem limbik yaitu ada amigdala dan septum ya, untuk sistem limbiknya di sini. Dia mengaktifkan emosi dan perilaku yang berkaitan dengan bau-bauan ya. Jadi semua lobus atau bagian di dalam otak itu saling berkaitan. Kemudian untuk hipotalamus sendiri ya, hipotalamusnya itu dia mengatur hasrat ya, dan mengatur makan serta respon otonom ya dalam fungsi digestif ya. Jadi untuk respon dari syaraf penghidu dan sistem pencernaan itu tidak bisa dipisahkan ya. Dan formatio reticularis ini dia mengatur atensi dan membuat orang terjaga. Nah, maka ada yang namanya terapi aromaterapi, ini kerjanya di sini ya. Dia mengatur hormon ya melalui kelenjar hipotalamus. Oke. Selanjutnya adalah berkaitan dengan transmisi dari sensasi bau ya. Jadi di sini sudah saya buatkan bagannya bahwa molekul bau dalam udara masuk ke dalam hidung ya, dan dia larut dalam mukus hidung yang terletak di bagian atap hidung ya. Jadi mukus dalam hidung itu sangat penting sekali perannya dalam proses membaui ya. Dia akan mengaktifasi neuron-neuron reseptor olfaktori ya, dan akan mendeteksi molekul-molekul bau yang larut dalam lapisan mukus hidung. Nah, kemudian untuk neuron-neuron ini dia dapat mendeteksi dari beribu-ribu jenis bau yang berbeda. Untuk neuron-neuron reseptor olfaktori ini kemudian memindahkan impuls ke bulbus olfaktori yang terletak di basal lobus frontalis. Dan di dalam bulbus olfaktori ini
Akson mengadakan kontak ya dengan dendrit sel mitral. Kemudian akson sel-sel mitral ini menghantar sinyal ke korteks piliformis sistem limbik ya, yaitu area 34 dan 28 untuk mengidentifikasi bau. Kemudian sistem limbik ini menerjemahkan bau berdasarkan memori yang tersedia. Ya, jadi ringkasannya bahwa adanya rangsangan bau, dia ditangkap oleh rongga hidung, kemudian akan diteruskan ke otak melalui syaraf atau nervus olfaktorius yang ada di rongga hidung untuk diteruskan ke otak di bagian lobus temporalis ya. Dan dari sinilah nanti perasaan ditafsirkan ya. Kemudian untuk rangsangan penciuman ini dirangsang oleh gas yang dihisap ya. Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan mekanisme perjalanan syaraf penciuman ya. Jadi untuk serabut syaraf penciuman atau nervus olfaktorius yang keluar dari area olfaktorius ini jumlahnya sekitar 20 buah ya. Dia tidak bermielin, kemudian berjalan menuju lamina cribriformis os ethmoidalis ya, berada di tulang ethmoidal tadi, dan masuk ke bulbus olfaktorius ya. Nah, untuk ujung syaraf olfaktorius ini membentuk sinaps ya yang kompleks dengan glomerulus olfaktorius yang dihubungkan dengan sel-sel mitral, disebut dengan tooth cell. Tiap glomerulus ini menerima impuls dari 26.000 reseptor penciuman dan dihubungkan dengan 25 sel-sel mitral. Dari bulbus olfaktorius selanjutnya, dia berjalan sepasang tractus olfaktorius dan stria olfaktorius lateralis menuju pusat penciuman di otak ya, ini. Di mana akan berakhir di prepiriform frontal cortex ya dan nukleus amigdaloid. Untuk akson dari tooth cell ini berjalan melalui commissura anterior menuju bulbus olfaktorius yang kontralateral dan juga menuju ke hipotalamus ya. Tadi berkaitan dengan interpretasi dari pembauan yang bau-bauan yang dicium oleh hidung. Kemudian untuk efek dari penciuman di rongga hidung ini yang sudah diinterpretasikan ya, ini nanti akan tergantung dari apakah zat-zat tersebut bersifat volatil ya, atau zat cair yang mudah menguap ya. Dan ini nanti akan mempengaruhi konsentrasi zat dalam udara inspirasi. Jadi konsentrasi zat udara yang dihirup ya. Kemudian berkaitan dengan kekuatan suatu zat ya, yang mana dia berkaitan dengan mukosa olfaktoris ya, yaitu kecepatan gerak molekul dan massa dari zat yang dihirup ya. Kemudian bergantung juga pada volume udara yang mencapai pada mukosa olfaktorius ya. Ini berkaitan dengan ketinggian ya, kemudian juga ruangan yang ditempati ya. Kemudian ada kelarutan lemak air. Nah, ini berkaitan dengan adanya infeksi sekunder ataukah tidak ya. Kemudian keadaan mukosa olfaktorius, dan yang terakhir adalah integritas dari perjalanan syaraf olfaktorius. Jadi berkaitan dengan riwayat adanya gangguan pada syaraf-syaraf olfaktorius ya. Baik, selanjutnya untuk memudahkan Anda dalam memahami fisiologi indera pembau, silakan Anda membuka link ini ya. Jadi linknya saya sertakan di description box di channel YouTube ini ya.
Untuk tindak lanjut dari pembelajaran ini, silakan Anda membuat resume ya, berisi apa itu fungsi hidung ya, kemudian anatomi hidung dan fisiologi indera pembau ya. Dan sebagai tindak lanjut juga ya, ini untuk meningkatkan pengalaman belajar Anda, silakan Anda mencari tahu ya. Jadi ini pengalaman nyata, pengalaman langsung bau-bau zat kimia yang berkaitan dengan praktek kebidanan ya. Contohnya misalnya bau dari air ketuban ya, bau dari ASI gitu ya. Jadi berkaitan dengan praktek kebidanan yang nanti akan Anda jumpai pada asuhan kebidanan yang akan Anda lakukan ya. Untuk tindak lanjut ini tidak dikumpulkan dalam bentuk portofolio, tetapi silakan ini kesadaran Anda untuk memperkaya pengalaman Anda demi meningkatkan pemahaman dari bahasan ini ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.